Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Mustika Dwi Hendrawati, NIM 4101418103 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan mengevaluasi suatu kelayakan proyek. Di sini saya sudah punya data pembangunan booster PDAM. Jadi di sini sudah diketahui biaya pembangunannya berapa, biaya tak langsungnya berapa, total investasinya, pengeluaran per tahun, penyusutan, suku bunganya berapa. Nah, selain itu juga ada pendapatan dari tahun ke tahun. Jadi tahun pertama sampai tahun ke-20 itu ada berapa sesuai dengan rencana pembangunannya itu 20 tahun. Di sini saya sudah mengevaluasi kelayakan proyeknya. Nah, yang pertama itu harus dicari proceed-nya, di mana proceed itu didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran per tahun ditambah dengan penyusutan. Nah, karena setiap tahun itu pendapatannya berbeda-beda, jadi tahun pertama berarti pendapatan tahun pertama dikurangi pengeluaran per tahun ditambah dengan penyusutan. Tahun kedua berarti pendapatan tahun kedua dikurangi pengeluaran per tahun ditambah penyusutan. Begitu seterusnya sampai dengan tahun ke-20. Lalu selanjutnya kita bisa mencari DF-nya atau discount factor. Nah, discount factor itu didapatkan dari suku bunga dengan rumus 1/1 plus suku bunga pangkat N. N itu tahun. Jadi untuk tahun pertama bisa dengan pangkat 1. Tahun kedua dengan pangkat 2. Tahun ketiga dengan pangkat 3. Begitu seterusnya sampai dengan tahun ke-20. Nah, setelah diketahui proceed dan DF-nya, kita bisa mencari VV proceed. Nah, VV proceed itu didapatkan dari proceed dikali dengan DF. Jadi proceed tahun pertama dikali dengan DF tahun pertama, proceed tahun kedua dikali dengan DF tahun kedua, begitu seterusnya sampai tahun ke-20. Setelah itu, kita bisa mendapatkan total VV proceed-nya. Jadi, total VV proceed itu didapatkan dari VV proceed tahun pertama sampai tahun ke-20 dijumlahkan. Lalu di sini sudah ada VV outlay. Jadi VV outlay itu didapatkan dari total investasi. Lalu untuk mencari NPV atau net present value, kita bisa mengurangkan VV proceed dengan VV outlay. Nah, jadi didapatkan NPV-nya. Nah, setelah mengevaluasi tadi, kita bisa simpulkan investasi tadi belum tertutup sesudah tahun ke-7 dengan proceed sebesar Nah, ini proceed-nya didapatkan dari VV outlay dikurangi VV proceed dari tahun pertama sampai tahun ke-7. Nah, sedangkan proceed tahun ke-8 adalah didapatkan dari proceed tahun ke-8 dari tabel. Nah, jadi waktu yang diperlukan dalam tahun ke-7 adalah memakai rumus ini dibagi dengan proceed tahun ke-8 dikali 1 tahun atau 365 hari. Nah, jadi hasilnya 88 hari.
Jadi, investasi pembangunan booster PDAM akan kembali selama 7 tahun 88 hari atau 7 tahun 2 bulan 27 hari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.